Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat potensi pertumbuhan aset Indonesia terhambat. Kini kita akan membahas prospek bisnis dan juga saham aset Indonesia bersama Head of Research MNC Sekuritas Edwin Sebayang. Terima kasih Pak Edwin telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Pak Edwin, bagaimana tentunya Anda melihat kinerja dari aset Indonesia ini di semester 1 ini yang tentunya berdampak akibat COVID-19? Iya, kalau saya lihat untuk semester 1 ini memang masih agak kurang begitu bagus ya. Karena kalau kita lihat kinerja mereka, misalnya sebagai contoh pendapatannya turun hampir kurang lebih sekitar 51,62% ya. Dari tahun lalu itu 1,5 triliun, sekarang hanya dapat 74,75 miliar. Tetapi di lain pihak kita lihat net loss-nya agak berkurang, Mbak ya. Karena kalau kita lihat net loss tahun lalu itu mencapai 402 miliar, sekarang tinggal 250 miliar atau terjadi perbaikan kurang lebih sekitar 37,9%. Itu mungkin yang perlu dicermati. Lalu yang juga perlu dicermati, saya melihat adalah equity mereka itu sekarang berubah jadi negatif ya, kurang lebih sekitar 23,74 miliar. Makanya tadi disebutkan mereka harus melakukan right issue kurang lebih senilai 1,5 triliun untuk menolong dari equity mereka, Mbak. Oke, secara fundamental sebenarnya aset ini seperti apa sebenarnya Pak Edwin? Iya, kalau kita lihat sebetulnya untuk semester 1 ini agak kurang begitu menggembirakan ya, Mbak ya, karena di samping yang tadi saya katakan ya, lalu juga kita lihat mereka punya perolehan kontrak baru juga masih kecil ya, karena di semester 1 tahun lalu mereka dapat 110 miliar ya. Lalu semester 1 ini mereka baru dapat 1 miliar. Ya, baru aja mereka dapat yang tadi disebutkan kontrak untuk Kertajati itu 220 miliar. Tapi itu menurut saya jauh dari perolehan kontrak baru tahun 2019 kemarin di atas 1,4 triliun, Mbak. Jadi memang pandemik ini terus terang berpendampak ya. Tetapi di lain pihak mereka sebetulnya juga mengharapkan di samping dari Kertajati mereka mengharapkan dapat proyek dari proyek JOR itu, Mbak, yang 22 triliun tersebut. Mudah-mudahan ya, kan masih ada sisa waktu kurang lebih sekitar 4 bulan, mudah-mudahan ada keajaiban, ada miracle sehingga mereka bisa dapat proyek JOR tersebut. Kalau enggak, agak berat memang pencapaian kontrak baru tersebut. Oh, oke. Nah tadi di awal Anda mengatakan terkait dengan right issue. Ini menjadi sebuah strategi yang dilakukan juga oleh aset terkait dengan right issue, yaitu incar dana 1,5 T. Ini salah satunya untuk bayar utang. Menurut Anda ini sebuah langkah yang tepatkah? Iya, menurut saya mereka memang harus melakukan itu karena kalau kita lihat debt equity ratio-nya agak memang tinggi, Mbak ya, kurang lebih sekitar 17 kali untuk DR-nya. Itu agak di luar kebiasaan sebetulnya. Kita mengharapkan sebetulnya kalau untuk emiten konstruksi ya mungkin kurang lebih sekitar DR-nya 2 sampai 3 kali. Jadi kalau sudah mencapai sekitar 17 kali itu sudah agak mengkhawatirkan sebetulnya. Makanya mereka melakukan right issue ya supaya mengurangi hutang dan juga untuk menambah pundi-pundi dari ekuitas mereka. Oke, nah ini kalau kita juga lihat tadi terkait dengan kerjasama, kita tahu bahwa aset ini juga rajin untuk berkolaborasi dengan Astra, menggarap beberapa atau sejumlah proyek. Menurut Anda dengan kolaborasi ini apakah mampu untuk menopang pendapatan perseroan? Iya, so far seperti saya katakan tadi ya, sampai bulan September ini perolehan kontrak baru mereka masih sekitar 260 miliaran ya. Jadi kalau memang mereka tidak bisa mendapatkan proyek JOR itu, hopefully harusnya sih memang didapat dari induknya, yaitu adalah dari Astra. Sehingga ya paling dikit kalau memang bisa dapat akhir tahun ini sekitar 1 triliun, tidak jelek-jelek amat karena tahun lalu mereka mendapatkan kurang lebih sekitar 1,4 triliun, Mbak. Oke, baik. Baik, Pak Edwin, kita akan melihat bagaimana pergerakan saham dari aset ini, tapi usai jeda, kita masih akan kembali pemirsa. Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.